Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kami Muhammad Mahmud dari SMA 83 Jakarta dengan nomor induk mahasiswa PPG dengan nomor 42510-358. Universitas Negeri Syarif Hidayatullah akan membuat video pembelajaran tentang bab 4, yaitu asuransi, bank, dan koperasi syariah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat semuanya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para siswa yang berbahagia, pada pagi hari yang berbahagia ini kita akan masuki yaitu pembelajaran tentang bab 4 tentang asuransi, tentang bank, dan juga koperasi ya. Untuk itu, marilah sebelum kita melaksanakan pembelajaran ini, kita bersama-sama untuk disiapkan. Setelah disiapkan, baru berdoa agar senantiasa dalam proses pembelajaran ini dapat diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk, silakan untuk disiapkan ketua kelasnya. Siap. Mulai pembelajaran hari ini, apabila kita membaca doa, saya masing-masing doa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. It's time to begin this lesson. Ya, untuk keikhlasan kita dalam belajar, mari kita membacakan Al-Quran Karim, baca surat Al-Ikhlas ya. Mari kita sama-sama membaca surat Al-Ikhlas agar senantiasa dalam proses pembelajaran kita ini semuanya dengan ikhlas. Setelah ikhlas dalam belajar, insya Allah ilmu-ilmu akan kita dapatkan. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, shadaqallahul azim. Alhamdulillah, dalam proses pembelajaran kita ini kita memasuki bab 4 ya, tentang asuransi, bank, dan koperasi. Bagaimanakah dalam syariat Islam, karena bank juga ada bank konvensional dan bank syariah. Yang Pak Mahmud telah jelaskan bahwa ya, MUI mengatakan dalam prinsip-prinsip bank ada namanya bunga bank. Ya, bunga bank itu ada juga dalam MUI mengatakan bagaimana bunga bank itu boleh, ada yang ragu-ragu dan ada yang diharamkan. Maka tatkala itu bagaimana pemikiran kita dibentuklah agar tidak ada keraguan, maka dibentuklah bank syariah agar senantiasa kita tidak ada ragu-ragu dalam kita menabung ataupun kita menyisihkan uang kita di bank. Makanya ada bank syariah ini. Bagaimanakah kronologi bank syariah ini dibentuk, tentang profil-profilnya, bagaimanakah bank syariah ini dibentuk untuk agar manusia itu tidak ragu-ragu dalam kita tentang perbankan di Indonesia. Karena keadaan perbankan itu sangat luar biasa ya. Kalau kita tidak ada bank di Indonesia, maka tidak ada perjalanan kehidupan. Apa itu bank, apa itu asuransi, dan apa itu koperasi. Semuanya berbadan hukum. Yang pertama, mari tentang bab 4 ya. Bab 4 tentang pelajaran bab 4 ini, asuransi, bank, dan koperasi syariah. Ya, tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran pada bab 4 ini adalah peserta didik diharapkan dapat menjelaskan fikih, muamalah, asuransi, bank, dan koperasi syariah di masyarakat.
Yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis ya implementasi fikih muamalah, asuransi, bank dan koperasi syariah di masyarakat. Yang ketiga, tentunya peserta didik dapat menjanjikan paparan tentang fikih muamalah, asuransi, bank dan koperasi syariah dalam bentuk penelitian. Serta peserta didik mampu menyatakan bahwa ketentuan fikih muamalah adalah ajaran agama. Serta peserta didik dapat menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan peduli sosial. Inilah tujuan belajar kita. Lantas, mari kita bahas tentang asuransi syariah. Ya, asuransi syariah adalah ini dalilnya ya, dalil tentang asuransi syariah. Wal yakhshal ladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khalfu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan syadidan, ya, dan hendaklah takut pada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteranya. Oleh sebab itu hendaklah mereka syariah. Hukum, menurut hukum fatwa MUI, Islam melarang adanya asuransi asal dananya dikelola sesuai dengan prinsip syariat Islam. Fatwa MUI yang mengatur tentang asuransi syariah adalah nomor 21 DSN garis miring MUI garis miring 10 garis miring 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Nah, kalau lihat ketentuan asuransi syariah ya, ini ada akad, ada premi, ada klaim, ada tujuan dan prinsip. Ya. Tugas kalian silakan untuk membuat kelompok 5 kelompok dan akan berikan LKPD lembar kerja ya. Dan lembar kerja ini silakan diisi menurut kelompoknya masing-masing. Ada 5 kelompok dalam materi asuransi, bank dan koperasi syariah. Ya, ada tugas-tugas kalian di sini. Nanti kalian silakan isi dan presentasikan di tempat ya, di depan untuk dapat dipresentasikan. Kelompok 1 yang kemarin silakan bergabung di kelompok 1. Gabung dulu di mana? Kelompok 2 bergabung di kelompok 2, kelompok 3 bergabung kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5 silakan bergabung di kelompok masing-masing. Silakan untuk bergabung. Ya, yang kelompok. Hati-hati, hati-hati. Di sini aja, sini aja. Tiduran. Nggak boleh ambil minum.
Ya nggak? Ya, sudah sejauh mana tentang LKPD-nya? Sudah. Nanti akan kita presentasikan ya, yang dari kelompok 1 sampai kelompok 5 untuk maju ke depan. Aku lagi 20 menit lagi. Ya, waktu tinggal 20 menit lagi. Sudah selesai semuanya? Ya, baik. Untuk itu silakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing, tempat duduknya. Nanti kita akan bersama-sama mempresentasikan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 serta kelompok 5.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk dengan rapi. Setelah kalian berdiskusi dalam LKPD ya, lembaran kerja peserta didik, kalian sudah berdiskusi bagaimanakah tentang tugas kalian ya di materi 4 ini, asuransi, bank, dan koperasi syariah. Bagaimana tugas 1 yang kalian buat, tugas 2, serta tugas 3 yang kalian telah diskusikan untuk dipresentasikan untuk maju ke depan. Silakan dari kelompok 1 sampai kelompok 5 atau acak yang sudah siap duluan. Acak ya. Baik, yang sudah siap silakan dari kelompok berapa? Yang sudah siap? Ya, kelompok 5 ya. Baik, untuk kita panggil dari kelompok 5 dari koordinatornya, siapa anggotanya, silakan untuk mempresentasikan dengan materi 4 asuransi, bank, dan koperasi syariah. Silakan untuk maju. Ya, aplaus tepuk tangannya dulu semuanya. Ya, untuk kelompoknya siapa yang berikan? Pakai ini ya, pakai mic. Yang mic yang suaranya besar. Apa? Kapka. Hah? Kapka. Kapka. Videoin. Baca dong, Pak. Iya. Mana itu? Ya, sekali tepuk tangannya dulu. Bangsat. Mana? Ya. Berkenalan nggak? Aduh, Pak, berkenalan, Pak. Berkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok 5. Materi 4, asuransi, bank, dan koperasi syariah. Tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik mampu Itu divideoin, itu jam 2 kali aja. Peserta didik mampu menganalisis implementasi fikih, muamalah, asuransi bank, dan koperasi syariah di masyarakat. Peserta didik mampu menyajikan paparan tentang fikih, muamalah, asuransi bank, dan koperasi syariah. 3. Mampu menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan kepedulian sosial. Tugas 1. Apakah tujuan asuransi syariah secara umum? Jawabannya, mengantisipasi dan minimaliskan risiko kerugian finansial di masa depan dengan prinsip saling tolong menolong dan berbagi risiko atau takaful. 2. Jelaskan perbedaan asuransi syariah dan asuransi non syariah. Asuransi syariah. 1. Konsep risk sharing, berbagi risiko. 2. Akad atau tabaru, sama dengan tolong menolong. Asuransi non syariah, konsep risk transfer risiko. 2. Akad tabaduli atau jual beli. 3. Bagaimana jual beli dengan skema murabah kaitannya dengan kegiatan bank syariah. Bank membeli barang sesuai permintaan nasabah lalu menjualnya kembali dengan nasabah dengan harga ditambah margin atau keuntungan yang telah disepakati. 4. Jelaskan yang Anda ketahui tentang
Makalah kaitannya dengan kegiatan koperasi syariah. Perwakilan atau kuasa yang diberikan oleh satu pihak di pihak lain melakukan suatu tugas atau transaksi. 5. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis kegiatan jual beli dalam usaha jasa dan keuangan koperasi. Jawabannya: 1. Murabah atau menambah keuntungan. 2. Salam, membayar tatap muka. 3. Istina, pemesanan dengan membayar tatap muka. 4. Ijaroh, dengan melibatkan penggunaan atau penyewa. Tugas 2. Ya, tugas 2 kembali pada siapa yang bisa membaca ininya. Yang keras suaranya. Tugas 2. Maaf. Ayo yang nulis ya. Apa? Kalian aja. Maaf. Apa baca aja. Di sini. Tugas 2 Keras ya. Tugas 2 yaitu yang nomor 1, tolong menolong atau ta'awun dan berbagi risiko atau takaful serta bebas dari riba goror atau maisir. Yang kedua, mengumpulkan dan mengelola dana tabaru atau hibah sukarela. Yang ketiga yaitu umum, seperti jual beli risiko atau tabadul. Yang kedua syariah, yaitu tolong menolong atau tabaru, dan perwakilan yaitu wakalah. Yang keempat, titipan murni, yaitu wadiyah yadhamana. Yang kelima, prinsip syariah atau tanpa riba dengan tujuan menyejahterakan anggota menggunakan sistem bagi hasil dan keadilan. Tugas ketiga, gantian Pak. Tugas 3 silakan untuk. Enggak apa-apa baca dulu. Maaf. Ya, Pak, yang ditunjuk aja. Ya. Semangat ya Allah. Jawabannya kan jawabannya. Tugas 3 silakan dibacakan. Tugas 3, 1. Dasar hukum konvensional, hukum positif dan bunga atau riba. Syariah, hukum Islam dan bagi hasil. 2. 1. Penghimpunan dana, wadiyah atau mudarobah. 2. Penyaluran dana murabah atau mudarabah atau musyarakah. 3. Jasa bank. 3. Al-mudarobah, bagi hasil modal. Al-istihana, jual beli pesan atau cicil fleksibel. Al-salam, jual beli pesanan dibayar lunas di muka. 4. Sesuai syariah Islam, bebas riba, manfaat investasi halal, keadilan dan mendukung ekonomi beretika. 5. Pinjaman dengan bunga tinggi tidak adil, wajib dihindari karena termasuk riba yang dilarang keras dalam Islam. Oke. Ya, baik untuk kelompok 5 tepuk tangan dulu aku. Ya, berikan kelompoknya tadi ya. Jadi telah membacakan tugas 1, tugas 2 dan tugas 3 tentang materi asuransi bank dan koperasi syariah. Untuk itu yang telah dijabarkan silakan untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 bertanya 1 pertanyaan. Pertanyaannya yang solo akan dijawab oleh kelompok 5. Silakan dari kelompok yang lain yang ingin bertanya. Boleh ada yang di sini ya, buat asuransinya sini aja, ada ya. Jadi silakan dari kelompok 1. Ya, silakan. Ya, untuk kelompok 1 silakan. Siapa namanya? Ya, pertama kelompok 3 dong.
Berdiri. Ya, dari Mutia mengatakan apa sih tujuan asuransi syariah secara umum? Silakan untuk jawab. Tujuannya yaitu mengantisipasi dan meminimalkan risiko kerugian finansial di masa depan dengan prinsip saling tolong-menolong dan berbagai resiko yaitu takatul. Ya, paham ya? Tepuk tangan dulu. Ya. Kelompok 2, silakan bertanya. Kelompok 2. Berdiri, namanya? Bagaimana sifat akan pada asuransi? Ya, ini tugas 2. Ya. Bagaimana sifat akad pada asuransi umum dan asuransi syariah? Jawabannya umum, jual beli risiko, tabadul, syariah, tolong menolong, tabaru, dan perwakilan wakalah. Ya, itu jawabannya ya. Bagaimana sifat akad dan asuransi umum dan asuransi syariah? Bagaimana umum dan bagaimanakah asuransi syariah? Untuk selanjutnya, silakan dari kelompok 3. Dilihat. Dia kelompok asuransi syariah. Ya, dari kelompok 2, kelompok 3, Dian. Apa yang dimaksud dengan kegiatan pokok asuransi syariah? Yang dimaksud dengan kegiatan pokok asuransi syariah yaitu mengumpulkan dan mengolah dana tabaru atau hikmah sukarela. Tangan dulu dong. Kelompok asuransi, kelompok 4, silakan nama, sebutkan. Ya. Bebas. Ya. Tugas 3, silakan. Nomor 3. 2 apa 3? Ya. Jawabannya penghimpunan dana wadiah atau mudorobah. 2. Penyaluran dana murabahah atau mudorobah atau musyarakah. Yang ketiga, jasa bank. Ya, tepuk tangan dulu orang semuanya. Ya, terima kasih atas presentasinya dari kelompok 5 yang sudah mempresentasikan. Ya, begitu dari Pegangin. soal tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan juga untuk dapat ya sebagaimana dikasih bahwa tugas tujuan ya tentang tema ini adalah peserta didik mampu menganalisis investasi fikih muamalah asuransi bank dan koperasi syariah. Ya, sekali lagi tepuk tangan. Ya, demikianlah ya tadi dari kelompok 5 ya, maka terima kasih banyak ya pembelajaran ini ya telah kita lakukan tentang bagaimanakah ya bab 4 ini asuransi kita paham ya, mengerti tentang menganalisis ya. Yang kedua, peserta didik mampu menyajikan paparan ya, tadi telah disajikan alhamdulillah. Dan yang ketiga, mampu menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan kepedulian sosial. Sekali lagi, tidak usah ragu-ragu tentang bank konvensional, asuransi konvensional, dan koperasi konvensional. Ada kita namanya asuransi syariah, bank syariah, dan koperasi syariah yang tidak ada lagi menumbuhkan sifat keraguan-keraguan, sifat riba. Maka Islam telah mengajarkan untuk kita berasuransi syariah, masuk ke bank syariah dan koperasi syariah. Ya, sekali lagi tepuk tangan untuk pembelajaran sekali ini. Mempelajari asuransi bank dan koperasi syariah tersebut,
setelah kita LKPD kita ke maju presentasi, apa sih refleksi kalian siswa-siswa dalam pembelajaran ini? Bagaimana? Silakan yang pertama. Saya jadi paham apa itu syariah, bank syariah, dan koperasi syariah. Iya, tepuk tangan dong. Iya. Pertama, jadi paham antara asuransi, bank, dan koperasi syariah. Terima kasih. Satu lagi dari perempuan, silakan. Saya jadi kayak berpikir sebenarnya kewirausahaan. Ya, berpikir tentang jadi kewirausahaan. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Selanjutnya, Pak mau tunjuk. Ya. Acemilia, ya. Tahu kayak tujuan kita kalau misalnya tahu koperasi, bedanya koperasi bank sama Komersional. oh iya Ya. itu jadinya kita nggak bakal salah pilih lagi mau taruh di mana. Iya, kepeluk tangan dong, bagus sekali ya. Jadi dengan belajar asuransi, bank dan koperasi syariah, nggak usah ragu-ragu lagi. Jadi tahu dia antara konvensional dengan syariah, dan syariah adalah membentuk agar kita tidak ragu-ragu dalam memilih bank, asuransi, dan koperasi. Satu lagi, terakhir, ya, nama, ya, apa? Nah, Pak, karena saya jadi membedakan mana yang asuransi buat syariah yang lebih baik Iya. sama yang Tujuannya adalah menyenangkan. Tepuk tangan dulu dong. Iya. Menyenangkan. Jadi dia bisa membedakan antara asuransi, bank, dan koperasi syariah. Ya baik. Sekali lagi Pak Mahmud, aplausnya. Sekali lagi tepuk tangan. Waktu sudah habis. Kita juga mau istirahat. Pak Mahmud tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.